kabar soal kebijakan ganjil genap sepeda motor bikin geger para warga. Kebijakan ini dipercaya bisa ngurangin polusi udara dan juga kemacetan di ibu kota. Salah satunya sama seperti di tempat aku berdiri sekarang ini, yaitu di ruas Jalan Fatmawati dan juga TB Simatupang yang rencananya akan diberlakukan ganjil genap. Menurut Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Kementerian Perhubungan, keputusan ini bakal disahkan Pemprov DKI dalam bentuk peraturan gubernur. Tapi hal itu dibantah sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta. Info itu disebut-sebut bukan resmi dari Dishub DKI. Kemudian untuk sepeda motor, memang jika kita analisa secara dalam, maka sepeda motor saat ini cukup tinggi pada koridor-koridor yang ada ganjil genap. Tapi setelah kita lakukan analisis mendalam bahwa pola pergerakan kendaraan bermotor pada koridor ganjil genap tadi ini tidak berpengaruh besar terhadap peningkatan kinerja lalu lintas. Dan oleh sebab itu, seiring dengan upaya kami melakukan penertiban lalu lintas, ke depan kami akan masifkan apa yang disebut dengan kanalisasi sepeda motor. Lantas gimana ya pendapat para warga soal wacana ini? Apakah mereka setuju atau tidak setuju? Ikutin aku terus, ini dia Suara Jakarta. Udah berapa lama tinggal di Jakarta nih? Waduh, udah 25 tahun. Saya dari tahun 95. Waduh, udah lama kayaknya, tahun 86 sih. Wah, dari tahun 65, Bu. Sehari-hari naik kendaraan apa? Ya mobil ya motor. Naik motor terus. Aku pakai ojek online, biasa kita naik komuter lain. Ini juga naik motor nggak? Enggak sih, enggak tiap hari. Komentarnya soal Jakarta macet ini gimana sih? Ya susah ya. Yang pasti semua nyari nafkah ke Jakarta. Terus semua kendaraan dikreditin dengan mudahnya. Ya luar biasa sekarang. Sebenarnya Jakarta asal masyarakatnya mau taat peraturan, itu rapi jalannya. Pendapat soal polusi di Jakarta gimana? Polusi kan sampai nggak kelihatan tuh. Ya tapi kalau sekarang jujur ya, nggak tahu kalau kata orang. Kalau kata aku mendingan. Maksudnya aku mendingan tuh setelah ada MRT, setelah ada busway. Jadi kendaraan-kendaraan itu nggak begitu penuh ya. Itu memang harus dikurangin ya kendaraannya. Ya kalau kita dengar dari Wali Kota Surabaya kan bilang bahwa sebenarnya yang penting tanamannya, pohon-pohon gitu, taman di kota gitu. Itu salah satu pengurang polusi sebenarnya. Sebenarnya polusi di Jakarta juga concerning, tapi kayak sekarang kan mobil udah ganjil genap ya, tapi ini nggak bikin orang-orang malah pakai mobil berkurang, tapi mereka malah beli mobil yang ada ganjil sama ada genapnya. Setuju nggak sih kalau motor itu jadi penyebab kemacetan? Enggak, bohong. Nggak setuju. Enggak lah. Kenapa? Enggak lah, malah kalau motor dikasih jalurnya malah lebih bagus sekali. Mobil lah yang pasti. Saya salah. Kalau untuk motor salah, Mbak. Motor itu untuk orang-orang kecil, terutama jangankan orang kecil, orang kantor kayak Bapak Pak RW aja kan pingin cepat pakai motor, mobilnya nggak dipakai gitu loh. Jadi kayaknya gini Mbak, kalau motor itu 3, kalau mobil 1, kayaknya 1:3 Mbak, gitu loh. Yang bikin macet itu. Nah, dengar-dengar buat ngatasin macet ini, jadi pemerintah tuh bikin ganjil genap buat sepeda motor. Setuju nggak? Enggak lah, kalau sepeda motor nggak ngaruh. Kalau untuk diperluas masalah ganjil genap, nggak setuju untuk bagi motor, Mbak. Apalagi motor banyak jalan tikus, mau digenapin, mau diganjilin, pasti nyampe. Iya. Ngerti gak maksud saya? Iya. Nah, iyalah, mau sekarang ke Tamrin, katanya nggak nyampe, kata siapa? Motor mah nyampe. Tetap aja nyampe. Nyampe, jadi nggak ada, itu mah buang-buang energi lah. Masa sih saya harus punya 2 plat motor, katanya mau ngurangin kendaraan. Malah nambah. Ya, malah nambah, ini kan itu masalahnya. Kalau diperlakukan seumpama ya, di mana ini? Simatupang, terus sampai ke ini kayaknya orang pada nggak setuju kayaknya. Orang-orang kantor yang kaya-kaya aja udah pakai aplikasi online motor. Ntar kalau dia dibikin begitu lagi, mungkin ntar mobil dia keluar lagi. Iya, Nah, tambah lebih- macet lagi. tambah macet lagi. Kalau memang itu bisa mengurai kemacetan dan tidak menghalangi kami sebagai pengguna, pemakai ya maksudnya,
tetap di order, pasti kayaknya walaupun mobil aja kan tetap kita order ada kan. Nggak setuju Pak, Bu, karena banyak karyawan-karyawan yang harus masuk pagi, yang harus cepat. Agak nggak setuju ya, karena Kenapa? karena banyak banget pengendara motor dan pasti itu kalau itu diberlakukan untuk motor, ya pertama pasti mereka susah untuk akses segala macam dan mereka harus membiasakan diri untuk pindah. Ya walaupun itu harus ke transportasi umum, tapi itu pasti butuh waktu yang cukup lama. Ribet banget sih, soalnya kan biasanya kita pakai motor karena mobil udah ganjil genap. Jadi kalau misalnya motor ganjil genap juga bakal susah banget. Apalagi nggak semua orang tuh tahu kan kayak harus lewat jalan mana kalau misalnya nggak ganjil genap. Terus masalahnya public transportnya juga masih belum cukup gitu untuk nanganin nggak bisa lewat mana kalau misalnya ganjil genap. Menurutku efektifnya sih lebih baik emang harus diluasin ya. Kan aku baru baca tuh beritanya. Iya. Jadi soalnya kalau misalkan motor nggak diperluasin juga, jadi kayak lebih macet di mana-mana gitu. Nah, pembatasan itu sebenarnya bukan cuma dari ganjil genap, tapi dari masalah produksi kendaraan bermotor, penjualan. Karena percuma kalau misalnya ganjil genap diberlakukan, tapi ternyata kredit motor tuh gampang, mudah gitu. Oke, tapi punya solusi lain nggak berarti supaya Motor dikasih jalurnya. kasih jalur sendiri? Jelas ya, kayak contoh di Senopati ya, yang buat trek, yang buat sepeda, itu kalau buat motor udah bagus banget. Ya kan Pak? Nah, kalau untuk mengatasi macet, kemungkinan itu harus mengalihkan arus. Dalam kategori mungkin mengalihkan arus Mbak ya, jam sekian ya kan, harusnya gimana caranya nih, ini yang jalur rame nih, gimana caranya nih, bikin satu arus. Nah, ntar habis itu sore bikin satu arus. Kalau untuk siang mungkin kan agak longgar, nah, gitu aja Mbak. Ya pengen sih ada solusinya, tapi kita lihat juga kan pemerintah udah MRT udah ada gitu kan, komuter lain juga sekarang udah terintegrasi. Ya gunakan transportasi umum itu udah pasti gitu, dan ya kurangilah penggunaan kendaraan bermotor pribadi gitu. Gimana ya caranya ya? Iya Pak, caranya Pak. Kalau transportasi umum tuh bagus dan bagus, tapi satu, harus begitu standar. Dalam kategori begitu standar itu apa? Cek bodi, ban, rem, sen, semua harus nyala. Karena apa? Di pihak-pihak lain itu, kita motong atau mungkin angkot, belok kanan kiri, dia udah ngesen ke kanan, tahu-tahu bisa motong ke kiri, kasihan di belakang. Menurut aku sekarang pemerintah udah lumayan bagus ya public transportnya, kayak mereka udah berusaha integrasi banyak hal, kayak Transjakarta diintegrasiin sama MRT, diintegrasiin sama LRT juga. Jadi menurut aku sosialisasi ke orang-orang aja sih supaya mereka lebih mau pakai public transport gitu. Oke, kalau misalnya ada masukan nggak untuk warga supaya mengatasi kemacetan juga? Untuk kemacetan, ya harusnya lebih tertib kan, untuk aturan yang udah diberlakuin, jangan dilanggar. Ya udah, sekarang karena kendaraan publik udah baik, ya ngalah lah. Kalaupun mereka ingin pakai mobil gitu weekend aja. Menurut saya disiplin dirinya sendiri itu lebih bagus, misalkan kayak nyebrang ya pada tempatnya, berhentiin angkot juga pada tempatnya. Atau di negara lain yang pernah saya kunjungi, mereka jalan kaki harus sampai ke halte atau kemana gitu kan, nggak bisa berhenti seenaknya. Kalau dilihat mah emang Indonesia surga dah, bisa suka-suka. Seperti yang kalian lihat, beragam pendapat dilontarkan oleh warga Jakarta terkait wacana ganjil genap sepeda motor. Ada yang setuju, ada juga yang enggak. Tapi apapun pendapat mereka, intinya mereka sama. Mereka sama-sama menginginkan Jakarta yang lebih nyaman dan juga layak untuk ditinggali. Gimana pendapat kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa!